Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang TKD BUMN ya teman-teman pada bidang Verbal Logical Reasoning. Verbal Logical Reasoning ini adalah salah satu bagian dari tes TKD BUMN ya teman-teman, atau tes kemampuan dasar di BUMN. Nah, verbal logical reasoning ini atau penalaran logis adalah proses berpikir yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya menarik suatu kesimpulan dengan memberikan argumen yang logis ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini sebagai penarikan kesimpulan. Nah, sedangkan penarikan kesimpulan ini adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kalau teman-teman belum nonton video-video yang sebelumnya, kalian bisa cek link di playlist aku namanya Study With Me. Di situ ada banyak soal-soal tes-tes lainnya atau tes psikotes lainnya. Kalian bisa cek, atau kalian mau dibuatkan soal apa, kalian bisa komen di bawah ya. Di sini kita belajar bareng-bareng. Oh ya, di sini aku akan sediakan 7 soal. Dalam satu soal itu aku kasih jeda waktu teman-teman menjawabnya selama 10 detik. Kalau teman-teman merasa 10 detik itu kecepatan, kalian bisa pause dan akan kita jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya nih teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian juga bisa komen di bawah ya dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja nih teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih banyak. Soal nomor 1. Pada suatu hari yang cerah, Sarah memutuskan untuk pergi ke taman hiburan bersama teman-temannya. Mereka tiba di taman hiburan pada pagi hari dan langsung menuju roller coaster yang terkenal di sana. Mereka mengantri cukup lama sebelum akhirnya naik ke roller coaster yang penuh tantangan dan sensasi. Setelah itu, mereka mencoba permainan ayunan raksasa yang menggantung tinggi di langit. Ayunan itu memberikan sensasi terbang bebas yang luar biasa. Pernyataannya, Sarah dan teman-temannya pergi ke taman hiburan pada sore hari. A. Simpulan adalah benar, B. Simpulan adalah salah, C. Tidak dapat disimpulkan. Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Di sini pernyataannya bahwa Sarah dan teman-temannya pergi ke taman hiburan pada sore hari. Nah, ini kita lihat dari ceritanya di atas ini ya teman-teman. Apakah ada cerita yang sesuai dengan pernyataan yang di bawah ini? Nah, kita lihat nih. Sarah dan teman-temannya pergi ke taman hiburan pada sore hari. Di ceritanya, pada suatu hari yang cerah, Sarah memutuskan untuk pergi ke taman hiburan bersama teman-temannya. Mereka tiba di taman hiburan pada pagi hari dan langsung menuju roller coaster. Berarti udah jelas ya teman-teman bahwa pernyataan ini adalah salah ya teman-teman. Karena Sarah dan teman-temannya itu tiba di taman hiburan pada pagi hari. Berarti pernyataan ini adalah simpulan yang salah. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada suatu hari yang cerah, Sarah memutuskan untuk pergi ke taman hiburan. Nah, ini soalnya sama dengan soal nomor 1 itu ya teman-teman. Cuman pernyataannya aja yang berbeda. Kita langsung aja untuk ke pernyataannya. Mereka baru pertama kali mencoba permainan ayunan raksasa yang menggantung tinggi di langit. A. Simpulan adalah benar, B. Simpulan adalah salah, C. Tidak dapat disimpulkan. Kita mulai. Stop, kita akan lihat dari pernyataannya lagi ya teman-teman. Mereka baru pertama kali mencoba permainan ayunan raksasa yang menggantung tinggi di langit. Nah, dari pernyataan ini kita lihat, nah dari kalimat yang pertama ini, bukan ya teman-teman, kita lihat dari kalimat yang kedua. Mereka tiba di taman hiburan dan langsung ini juga tidak. Nah, kita lihat di kalimat yang ketiga, ini juga enggak ya teman-teman, berarti dia ada di kalimat keempat. Setelah itu, mereka mencoba permainan ayunan raksasa yang menggantung tinggi di langit. Ayunan itu memberikan sensasi terbang bebas yang luar biasa. Nah, ini pernyataannya simpulan yang tidak salah juga tidak benar ya teman-teman. Berarti ini tidak dapat disimpulkan.
Karena apa? Karena dalam cerita ini tidak ada disebutkan baru pertama kali ya teman-teman. Tidak ada disebutkan bahwa mereka baru pertama kali untuk mencoba permainan ayunan raksasa yang menggantung tinggi di langit. Berarti tidak dapat disimpulkan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada musim panas yang cerah, keluarga Randi memutuskan untuk pergi berlibur ke pantai. Mereka tiba di pantai pada pagi hari dan segera menyewa tenda pantai untuk tempat beristirahat. Ayah, ibu, dan kedua anak mereka, Maya dan Daniel, berjalan-jalan di sepanjang pantai, menikmati suara deburan ombak dan angin laut yang segar. Maya sangat senang bermain di pasir, membangun benteng pasir, dan mengumpulkan kerang-kerang cantik. Sementara itu, Daniel lebih suka berenang di laut yang jernih. Ketika siang tiba, keluarga Randi memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran pinggir pantai yang terkenal dengan hidangan seafood segar. Mereka menikmati makanan laut lezat sambil menikmati pemandangan indah dari pantai. Begitu panjang ya teman-teman. Nah, pernyataannya, Maya sangat senang bermain di pasir, membangun benteng, dan berenang di air laut yang jernih. A. Simpulan adalah benar, B. Simpulan adalah salah, C. Tidak dapat disimpulkan. Kita mulai. Stop. Kita akan lihat ya teman-teman pernyataannya apakah sama dengan soal cerita yang di atas. Nah, kalau misalnya ini nanti pas di tes TKD-nya teman-teman, itu jangan dibaca semua ya. Kalau bisa teman-teman langsung baca ke pernyataannya atau kesimpulannya yang dicari itu apa, baru kita langsung lihat ceritanya, langsung kayak satset-satset gitu ya teman-teman. Jangan dibaca semua kayak tadi. Itu akan memakan waktu yang lama, oke? Nah, ini kita lihat pernyataannya. Maya sangat senang bermain di pasir. Nah, kita lihat nih dari cerita di sini di mana Maya sangat senang bermain pasir. Di sini ya teman-teman. Nah, di kalimat keberapa nih ya teman-teman? Ini kalimat pertama, kedua, ketiga, kalimat keempat ya teman-teman. Maya sangat senang bermain di pasir, membangun benteng pasir, dan mengumpulkan kerang-kerang cantik. Sedangkan di sini Maya sangat senang bermain pasir, membangun benteng, dan berenang di air laut yang jernih. Nah, ini berarti pernyataannya itu salah ya teman-teman. Bukan berenang di air laut yang bersih, tetapi mengumpulkan kerang-kerang cantik. Itu ya teman-teman jawaban yang sebenarnya. Berarti yang berenang di air laut jernih ini adalah si Daniel ya teman-teman. Di sini ada pernyataannya bahwa Daniel lebih suka berenang di air laut yang jernih. Berarti pernyataan ini adalah salah. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Di sini kita belajar bareng-bareng. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada hari yang cerah, Resa memutuskan untuk mengunjungi pameran seni yang terkenal di kota. Pameran tersebut menampilkan karya seniman-seniman ternama dari berbagai genre dan medium. Ketika Resa tiba di lokasi pameran, dia terkesima melihat keindahan dan keragaman karya seni yang dipajang. Selain melihat karya seni, Resa juga menghadiri salah satu sesi diskusi dengan seniman terkenal yang sedang memamerkan karyanya. Dia mendapatkan wawasan berharga tentang proses kreatif seniman dan inspirasi di balik karya-karya mereka. Nah, untuk pernyataannya, Resa menghadiri salah satu sesi diskusi dengan seniman terkenal. A. Simpulan adalah benar, B. Simpulan adalah salah, C. Tidak dapat disimpulkan. Kita mulai. Stop. Nah, kita lihat nih pernyataannya teman-teman, apakah ada di dalam soal cerita. Resa menghadiri salah satu sesi diskusi dengan seniman terkenal. Nah, kalau misalnya kita langsung satset ini langsung dapat ya teman-teman. Nah, di kalimat yang keempat, selain melihat karya seni, Resa juga menghadiri salah satu sesi diskusi dengan seniman terkenal. Berarti pernyataan ini adalah simpulan yang benar. Jawabannya A ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang gadis bernama Mia.
Mia adalah seorang pecinta alam yang gemar menjelajahi hutan sekitar desanya. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di hutan, Mia menemukan sebuah gua rahasia yang tersembunyi di antara perpohonan rindang. Dengan rasa penasaran, Mia memasuki gua tersebut. Dia terkejut melihat keindahan dan keajaiban di dalamnya. Gua itu penuh dengan stalaktit dan stalagmit yang berkilauan, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Mia merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Pernyataannya, Mia adalah seorang ahli geologi. A. Simpulan adalah benar, B. Simpulan adalah salah, C. Tidak dapat disimpulkan. Kita mulai. Stop. Nah, dari pernyataan ini adalah Mia adalah seorang ahli geologi. Geologi itu apa, teman-teman? Geologi itu yang berkaitan dengan bumi ya, teman-teman. Dan di sini adalah Mia seorang pecinta alam yang gemar menjelajahi hutan sekitar desanya. Berarti ini adalah pernyataan yang salah ya, teman-teman, bahwa Mia bukan seorang ahli geologi. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Alex. Alex adalah seorang pecinta alam dan memiliki kebun kecil di belakang rumahnya. Setiap hari, dia dengan antusias merawat tanaman-tanamannya, memastikan mereka mendapatkan cukup air dan sinar matahari. Salah satu tanaman favorit Alex adalah bunga matahari. Dia memiliki beberapa biji bunga matahari yang ditanam dengan penuh harapan. Alex merawat tanaman-tanamannya dengan penuh cinta, memberikan pupuk dan memantau pertumbuhannya setiap hari. Nah, pernyataannya, Alex merawat tanaman-tanamannya dengan penuh cinta, memberikan pupuk organik dan memantau pertumbuhannya setiap hari. A. Simpulan adalah benar, B. Simpulan adalah salah, C. Tidak dapat disimpulkan. Kita mulai. Stop. Ini kita bahas ya, teman-teman. Pernyataannya bahwa Alex merawat tanaman-tanamannya dengan penuh cinta. Nah, berarti itu ada di kalimat terakhir ya, teman-teman. Alex merawat tanaman-tanamannya dengan penuh cinta dan kemudian memberikan pupuk organik dan memantau pertumbuhannya setiap hari. Nah, ini teman-teman awas terkecoh ya, teman-teman. Di sini memang udah pas kata-katanya. Cuman ada satu kata yang tidak cocok pernyataan dengan soal ceritanya ya, teman-teman, yaitu pupuk organik. Di sini tidak ada dijelaskan si Alex ini pakai pupuk organik atau pupuk non-organik ya, teman-teman. Tidak ada informasi jenis pupuk yang digunakan oleh si Alex ini. Berarti pernyataannya ini tidak dapat disimpulkan. Itu ya, teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Hari itu, Sarah pergi ke toko buku untuk mencari sebuah buku tentang taman. Ketika dia tiba di sana, dia melihat buku tersebut telah terjual. Namun ada beberapa buku lain tentang taman yang masih tersedia di rak buku. Sarah memutuskan untuk membeli sebuah buku tentang bunga. Ketika dia keluar dari toko buku, dia bertemu dengan temannya Tom, yang berada di sana untuk membeli sebuah buku tentang binatang. Sarah dan Tom memutuskan untuk pergi ke taman terdekat untuk melihat bunga dan binatang yang ada di sana. Pernyataannya, Sarah dan Tom akhirnya pergi ke taman terdekat. A. Simpulan adalah benar, B. Simpulan adalah salah, C. Tidak dapat disimpulkan. Kita mulai. Stop. Nah, untuk soal nomor 7 ini khusus untuk teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nanti aku akan jawab benar atau salahnya. Oke, teman-teman, segitu aja untuk tes TKD BUMN di part 2 ini. Kalau teman-teman belum nonton yang di part 1, kalian bisa cek link di playlist aku ya. Namanya Verbal Logical Reasoning juga. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.